Kata jangan adalah peringatan Tuhan Yesus yang cukup serius kepada semua orang yang mau mengikutinya. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang menciptakan bumi, surga, dan neraka. Jadi setiap perkataan Tuhan Yesus di Alkitab, terutama di kitab Injil, adalah sebuah puncak kebenaran yang akan menuntun semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ke dalam seluruh kebenaran yang sampai kepada kekekalan. Dan setiap orang yang tidak melakukan perkataan Tuhan Yesus pasti akan menghancurkan dirinya sendiri di bumi ini dan membinasakan nyawanya sendiri karena tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di Alkitab, terutama di kitab Injil. Ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan, berarti suatu peringatan kepada para pengikutnya untuk tidak melakukannya. Sebab ketika Tuhan Yesus berkata jangan, tetapi ada orang yang mengaku percaya melanggarnya, maka orang itu sedang menghancurkan dirinya sendiri dan menghukum dirinya sendiri karena tidak menuruti perkataan dari Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus, perkataan yang diajarkan Tuhan Yesus dengan memakai kata jangan. Yang pertama, jangan memberi sedekah dengan maksud supaya dilihat orang dan dipuji orang. Sedekah yang kita berikan harus diberikan secara tersembunyi supaya kita tidak menjadi orang yang munafik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka memberi sedekah supaya dengan maksud dilihat orang dan dipuji orang. Inilah kemunafikan yang direndahkan Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jika berdoa, masuklah ke dalam kamar kita, tutuplah pintu, berdoalah di tempat tersembunyi, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Jangan biarkan doa kita diperlihatkan kepada orang-orang supaya kita kelihatan rohani. Itulah kemunafikan yang sangat direndahkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, janganlah berpuasa dengan muka yang muram, supaya jangan menjadi orang yang munafik. Karena orang yang munafik berpuasa supaya dilihat orang bahwa ia sedang berpuasa. Kalau berpuasa, jangan sampai diperlihatkan kepada orang lain kalau kita sedang berpuasa, supaya kita tidak menjadikan diri kita seolah-olah orang yang rohani karena kita sedang berpuasa. Yang keempat, jangan mengumpulkan harta di bumi, kata Tuhan Yesus, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Jika kita tetap masih mengumpulkan harta di bumi, kita tidak akan pernah bahagia karena melanggar perintah Tuhan Yesus, dan kita tidak akan pernah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi jika masih mengumpulkan harta di bumi. Karena ketika kita mengumpulkan harta di bumi, disitulah hati kita. Hati kita tidak diciptakan dekat dengan harta kita, tetapi hati kita diciptakan dekat dengan Tuhan Yesus. Yang kelima, janganlah khawatir akan hidup kita, akan apa yang kita makan, minum, dan pakai.
jika masih khawatir akan hal-hal jasmani, kita pasti belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Orang yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi tidak akan pernah mengkhawatirkan sesuatu yang berlebihan dalam hidupnya. Tetapi orang itu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Yang keenam, janganlah menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Tuhan Yesus mengajarkan jangan menghakimi kesalahan seseorang dengan kebencian, tetapi tegurlah kesalahan seseorang dengan kasih, supaya orang yang berbuat kesalahan itu sadar dan bertobat. Jika orang yang salah itu sudah kita tegur dengan kasih tetapi tidak bertobat dan sadar dari kesalahannya, berarti itu pilihan orang itu untuk menghancurkan dirinya sendiri atas kesalahannya. Yang ketujuh, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiara kita kepada babi. Artinya, jangan memberikan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang terus-menerus menolak kebenaran yang kita berikan. Sebab mereka yang menolak kebenaran firman Tuhan dari Tuhan Yesus memang sudah ditentukan binasa jika tidak bertobat. Jadi jika Tuhan Yesus berkata jangan, hendaklah kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, supaya kita tidak menjadi Kristen yang murtad dengan melanggar perintah Tuhan Yesus sendiri. Sadar dan bertobatlah jika kita masih melanggar perintah Tuhan Yesus, supaya dosa kita diampuni dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia sampai pada kematian hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin.